Kota Bondowoso memiliki luas wilayah mencapai 1.560 km persegi. Dan sekarang usianya sudah 205 tahun. Sebuah kota yang cukup tua, namun tidak ketinggalan zaman, viewers. Udaranya masih sejuk serta adem ayem. Pokoknya, kalian wajib kesini. Pasti kalian kepo, siapa yang membangun kota Bondowoso? Yuk kita cari tahu sama-sama, tetap di catatan dokumenter. Viewers, aku tepat berada di depan Monumen Gerbong Maut. Monumen ini merupakan ikon dari kota Bondowoso. Tapi kali ini yang ingin aku bahas tentang asal mula kota Bondowoso. Penasaran kan? Ikuti terus catatan dokumenter kali ini. Inilah kompleks makam Ki Ronggo yang terletak di Desa Sekar Putih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan mencari tahu tentang Raden Bagus Sastra atau Ki Ronggo, sang pembabat Bondowoso. Tetapi sebelum saya mencari tahu lebih dalam, saya akan berziarah sekaligus mendoakan beliau. Makam Ki Ronggo berada di atas gundukan tanah yang lumayan tinggi menyerupai bukit. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun tangga supaya akses menuju makam beliau tidak sulit untuk dijangkau orang-orang yang ingin berziarah. Terima kasih Bapak. Pak, saya kesini selain berziarah ke makam Raden Bagus Sastra atau Ki Ronggo beserta keluarga yang ada di sini, yang dimakamkan di sini. Saya ingin tahu, Pak, siapa yang bisa memberikan informasi tentang Raden Bagus Sastra atau Ki Ronggo, Pak? Oh, ada Mas itu, Mas. Mas, keluarga Ki Ronggo, Mas Yudi yang di bawah itu, Mas. Oh, beliau itu? Iya, iya. Yang pakai baju batik biru ya? Iya. Oh, oke. Baik, Pak. Ya. Saya akan ke sana. Ya, Terima Mas. kasih. Iya, Mas. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Maaf, Bapak Pak Yudi? Iya, betul. Oh iya, saya Mas Ferry. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, Ya, siap. barusan saya habis ziarah di makam Raden Bagus Sastra. Ya. Saya ingin tahu sedikit tentang sejarahnya Raden Bagus Sastra. Oke. Mungkin jenengan bisa menceritakannya. Ya, siap.
Raden Bagus Asra itu asalnya dari Pamekasan. Hmm. Beliau putra dari Raden Demang Walikrama. Hmm. Saat itu pada tahun 1743 di Nggih. Pamekasan terjadi pemberontakan Nggih. dan baru bisa selesai dipadamkan pemberontakan itu pada tahun 1750. Hmm. Saat pemulihan pemerintahan di Nggih. Pamekasan karena khawatir terjadi pertikaian kembali, Ya. nenek dari Raden Bagus Asra, yaitu Nyi Seda Bulangan, Ya. kemudian membawa Raden Bagus Asra kecil hijrah ke Pulau Jawa. Tepatnya beliau mendarat di Pantai Besuki. Pantai Besuki. Pantai Besuki. Kemudian Raden Bagus Asra kecil ini ditemukan oleh seorang patih Besuki saat itu, Patih Wirodipuro, atau lebih dikenal karena ilmunya tinggi, beliau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Patih Alus. Oh, Kiai Patih Alus. Kiai Patih Alus Besuki. Besuki. Ya. Kemudian beliau dididik Hmm. bela diri, ilmu agama dan ilmu pemerintahan. Hmm. Pada usia 17 tahun, Ya. Raden Bagus Asra itu diangkat menjadi Mantri Anom. Mantri Anom. Mantri Mantri Anom itu apa? Mantri Anom itu kalau sekarang apa ya, semacam kepala bagian Wilayah. semacam kepala bagian pemerintahan. Pemerintahan. Nggih. Oke. Di pemerintah daerah itu. Kemudian beliau mendapatkan gelar Mas Astro Truno. Mas Astro Truno. Ya. Si Raden Bagus Asra Si ini Raden ya? Bagus Asra dengan jabatan sebagai Mantri Anom Ya. di pemerintahan Besuki, Mhm. beliau mendapatkan gelar Mas Astro Truno. Truno. Dalam perkembangannya, Besuki itu semakin pesat, Mhm. pelabuhannya semakin ramai, Betul. rakyatnya makin banyak. Kemudian pada tahun 1789, Ya. beliau ditugaskan memperluas wilayah Besuki Mm-mm. ke arah Tenggara. Ke arah Tenggara. Ke arah Tenggara. Oke, sisi Tenggara Sisi ya. Tenggara. Dari kota Besuki. Dari kota Besuki. Ya. Tapi sebelum beliau melaksanakan tugas Ya. mencari daerah baru, Mm-mm. beliau dinikahkan terlebih dahulu Ya. dengan Roro Sa'diah. Roro Sa'diah. Roro Sa'diah, beliau ini adalah putri Bupati Banger. Banger itu sekarang Probolinggo, Probolinggo. yang bernama Raden Tumenggung Joyo Lelono. Oke. Sambil jalan di sana, Iya. Pak. Kemudian setelah dinikahkan, sebagai hadiah pernikahan itu, Tumenggung Joyo Lelono itu memberikan hadiah seekor kerbau Ya. berwarna putih Mm-mm. yang diberi nama Si Melati. Si Melati. Si Kerbau Melati. tadi itu ya? Kerbau tadi itu. Ya. Apa tujuannya? Untuk membantu Raden Bagus Asra mencari tempat baru yang subur. Tempat baru yang subur. Sehingga pada tahun 1794, beliau menemukan sebuah ladang yang sangat subur, ditandai dengan berhentinya Si Melati ini di tempat tersebut karena ini banyak ditumbuhi rumput. Dan airnya cukup sehingga Si Melati kerasan berada di sana. Iya, iya, iya. Bermukimlah Raden Bagus Asra yang kemudian tempat ini diberi nama Bondowoso. Oh, jadi awalnya itu Raden Bagus Asra ini diberi mandat atau tugas sama Ki Patih Alus untuk memperluas daerah. Kemudian dengan adanya Si Melati, kerbau tadi, yang mana itu merupakan hadiah dari mertuanya, bukan begitu? Betul. Nah, akhirnya dengan adanya Si Melati itu ditemukanlah sebuah wilayah yang subur. Kemudian wilayah tersebut dibabat dan jadilah kota Bondowoso. Pak Yudi, saya perhatikan di kompleks makam ini luas sekali. Kira-kira luasnya berapa totalnya, Pak? Kalau berdasarkan sertifikat, karena ini sudah resmi. Sudah resmi Bersertifikat, itu luasnya sekitar 2000 meter persegi. 2000 meter persegi. Oke. Nah, lalu yang dimakamkan di sini, yang jelas Raden Bagus Asra,
keluarganya, termasuk keluarga besarnya. Apakah orang-orang umum yang bukan keluarganya boleh dimakamkan di sini? Boleh. Jadi ada memang satu kawasan di sini, sebuah perumahan di RT 33 Kelurahan Sekar Putih ini ada yang dekat sekali dengan kami, dengan makam keluarga ini. Pada saat itu warga membuat keputusan kesepakatan bersama untuk membeli lahan yang akan dipergunakan untuk makam warga. Iya, makam umum tapi khusus warga RT 33 Kelurahan Sekar Putih. Ini ada di sebelah. Oh, di bawah ini? Ya, jadi terpisah. Dipisahkan oleh ini plengsengan ini. Ya, jarak ya. Ya, ada jarak, ya. ada space. Jadi ini adalah makam keluarga atau warga di RT 33 Perumahan Kironggo Sekar Putih. Oh, jadi memang dikhususkan untuk warga di sekitar kompleks yang ada di Perumahan Kironggo itu. Jadi itu di sisi sebelah sana tadi khusus warga. Khusus warga. Nah, lalu yang di belakang sini, Pak? Kalau di belakang sini ini sudah keluarga. Termasuk Pak Yudi sendiri merupakan keluarga besar Kironggo. Iya. Alhamdulillah saya garis keturunan dari Bupati kedua. Bupati kedua ya. Oh, itu Raden Djoko Sridin. Oh, putranya Kironggo. Putranya Kironggo. Oh. Putranya Kironggo. Iya. Lalu untuk ini, Pak, pemeliharaan itu sendiri, makam ini gimana? Untuk pemeliharaan, dulunya awalnya kita memelihara keluarga yang memelihara. Lewat paguyuban keluarga kita memelihara makam ini. Kemudian atas perhatian selanjutnya ada perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu memfasilitasi tidak hanya memelihara, tidak hanya pemeliharaan tapi membangun banyak sarana-sarana yang ada di kompleks ini. Ya, kompleks makam ini. Jadi kalau dulu di atas ini cungkup ini itu hanya tertutup dari atap yang sangat sederhana. Atap seng, sampingnya juga tertutup seng. Iya. Sekarang dibangun luar biasa sudah. Kemudian jalan ini, jalan yang lingkar ini juga dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Mas Ferry, iya Pak. Kalau yang komplek berada di sebelah barat, atau ini sisi sebelah barat, atau di sisi kanan dari makam Raden Bagus Sasra itu adalah ke generasi ketiga, 4 dan 5. Jadi dari cucu, kemudian cicit, dan keturunan-keturunannya. Oh, jadi di sisi sebelah barat ini merupakan makam keluarga besar Kironggo dari generasi ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Termasuk ada cucu, cicit, itu beliau semua dimakamkan di sini. Iya. Di komplek makam ini yang sedemikian banyak makam keluarga, ada 3 makam yang unik. Saya tunjukkan. Ini makam ini usianya, kalau saya sudah tidak tahu karena saya tahunya sudah besar. Jadi makam ini sebagian besarnya sudah berada di dalam akar pohon beringin ini. Oh iya. Jadi ini sudah separuh ini sudah tidak ada, tapi nisannya masih kelihatan. Nisannya masih kelihatan. Kemudian yang kedua yang di tengah ini di sisi utara. Di sisi utara makam ini sudah mulai diperlu oleh akar. Diperlu ini diperlu akar. Iya, betul. Ini yang kedua. Yang paling unik lagi, ada satu makam yang menyisakan nisan yang sebelah selatan. Sedikit ini. Jadi ini lebih besar. Lebih besar itu ke sana di dalam pohon. Jadi seakan-akan ini dimakamkan di dalam pohon. Tapi kan tidak mungkin toh? Tidak mungkin. Jadi ini sudah usianya sudah di atas 100 tahun. Sehingga pohon beringin yang dulunya kecil atau bahkan mungkin tidak ada, sekarang sudah menjadi besar pohon beringinnya, sehingga ada beberapa makam yang sudah tertutup. Tertutup sebagian oleh akar pohon ini. Iya. Jadi karena sudah sangat lama sekali. Betul. Kalau diperhatikan memang akarnya ini semakin rimbun, semakin melebar. Bahkan akar ini ada yang sudah sampai ke jalan, ke tempat parkir itu. Jadi beberapa kali kita
begitu ini mengelupas, Iya. paving ini mengelupas, kita gali ternyata ada akar di dalamnya. Oh. Kita potong, kita rapikan kembali. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya dipotongnya, Pak? Nggak apa-apa, karena kan masih banyak akar ini. Karena fungsi pohon ini, Iya. selain membuat rimbun, juga ini kan menyerap air yang banyak. Betul. Sehingga mata air yang ada Iya. di Kawasan sumur kompleks ya, ini, di ya. sumur itu, yang Iya. juga banyak orang-orang yang percaya, Ya. katanya mengambil air itu untuk apa? Begitu kita tanya untuk apa? Ini untuk menjaga kesehatan, Pak. Paling penting adalah tetap awet muda. Wah. Cuman kami keluarga mengingatkan, jangan Iya. sirik. Iya, Semua karena Allah. karena Allah. Jadi kalau ini diyakini bisa menyembuhkan kesehatan, bisa membuat kita awet muda, itu semua karena Allah. Iya. Perantaranya ya air yang Iya. itu sugesti. Sugesti. Kita tidak bisa menghalangi, cuman kita memberikan pengertian Iya. bahwa Pemahaman. lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Oke. Mas Ferry, Ya, Pak. ini kita sebelum lanjut ke atas, rupanya ada pengunjung yang datang. Ya. Kita tanya dulu. Boleh. Siap. Kakak, maaf ganggu sebentar. Boleh ya? Oke, Kak, saya bisa minta waktunya ya, bentar aja. Boleh dikenalin, Kak, dengan Kak siapa? Saya Ulfa Felicia Kak Ulfa dan Kak Felicia. Iya. Dari mana nih, Kak? dari Jenggawa. Jenggawa, Jember. Iya, Jember. Oh, tetangga sebelah ya. Iya. Kak, ini yang pasti tujuannya berziarah ke makam Raden Bagus Asra Kironggo. Kalau boleh tahu, ini kali pertama atau sebelumnya sudah pernah ke sini untuk berziarah? Saya untuk berziarah ke sini pertama kali. Pertama kali. Iya, pertama kali. Kalau Kak Sama- Felicia, oh pertama kali juga. Nah, pertama kali ke sini untuk berziarah, pastinya mendoakan, ya kan? Lalu tanggapannya kakak berdua tentang makam Raden Bagus Asra Kironggo ini seperti apa? Apalagi kali pertama nih, gimana tanggapannya, Kak? Tanggapan saya ya sih bagus, tempatnya bersih dan ya kalau buat orang-orang Jawa tuh ada tempat peristirahatannya juga seperti lesehan gitu tuh. Ya pokok bagus lah gitu. Oke. Nggak kecewa dengan tempat ini. Oke, bagus dan bisa memberikan rasa nyaman Ya, khususnya terhadap kepada pengunjung. pengunjung atau peziarah ya. Oke, ini kakak kesini cuma berdua atau satu rombongan? Satu rombongan. Satu rombongan. Enggak, mulai tadi saya perhatiin kok cuman kakak berdua aja. Terus foto-foto. Emang kalau masih muda tuh sukanya foto-foto gitu ya, Kak? Ya. Terus habis difoto, diupload di mana nih? Instagram? Sosmed. Oh, di sosmed. Jadi kakak berdua nih anak sosmed banget ya. Nggak banget. Oke, Kak Ulfa, Kak Felicia, terima kasih atas waktunya. Monggo, Pak. Ayo, kalau mau ikut ke atas ya. Ini adalah makam Raden Bagus Asra. Beliau adalah penemu, pendiri, dan pemimpin pertama Bondowoso. Ini adalah makam Roro Sa'diyah, istri beliau yang selalu setia mendampingi pada saat mencari tempat lahan yang subur ke arah selatan. Kemudian yang ketiga, ini adalah makam Raden Djoko Sridin. Beliau adalah putra kedua dari Raden Bagus Asra dan Nyi Roro Sa'diyah, dan beliau yang menggantikan kepemimpinan pada saat Raden Bagus Asra mundur dari jabatannya. Setelah itu ada lagi bupati ketiga, yaitu Wirodipuro. Setelah Wirodipuro barulah Wondo Kusumo ini sebagai bupati keempat, dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh putranya Kerto Subroto. Ini adalah bupati kelima Bondowoso. Kemudian selain itu ada makam yang paling ujung timur itu adalah juga keluarga. Di sebelahnya ini Raden Mas Asra ini adalah Hof Jaksa.
Hofjaksa itu jabatan masa pemerintahan Belanda. Kemudian kalau makam-makam yang lain ini adalah makam-makam keturunan beliau dari generasi keempat dan 5 yang ada di atas. Selebihnya ada di bawah yang kita tadi sudah kunjungi dan sudah saya jelaskan. Selain bangunan cungkup ini yang sangat besar, ada perluasan. Ada perluasan tempat di belakang untuk tempat bersiarah, tempat para bersiarah membacakan doa itu ada yang di belakang, itu tambahan baru pada saat zamannya Kiai Haji Salwa Arifin dan Pak Irwan Bahtiar. Jadi ada penambahan gedung. Kemudian kalau Raden Bagus Asra ini wafat pada tahun 1750, beliau setelah mengundurkan diri digantikan oleh putranya. Raden Bagus Asra ini dilantik sebagai pemimpin pertama di Bondowoso pada tahun 1819, tepatnya tanggal 17 Agustus 1819, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal tahun 1234 Hijriah, dengan penyerahan tombak Tunggul Wulung sebagai simbol diangkatnya beliau sebagai pemimpin pertama. Jadi itu yang ada di dalam makam ini, beberapa sarana yang ada kita bisa saksikan dan kita bisa lihat. Tentunya ke depan kita akan melakukan pemugaran-pemugaran, perbaikan-perbaikan agar sebagaimana disampaikan oleh beberapa pengunjung, sarana yang sudah ada walaupun sudah dinyatakan bagus dan memadai, tapi kami ingin lebih meningkatkan. Kenapa? Karena para pengunjung juga bersedekah, menitipkan kepada kami para pengurus untuk melanjutkan perbaikan-perbaikan yang ada di makam dan melengkapi sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi yang berada di makam, komplek makam Kironggo ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Dari mana? Saya dari sini aja, Bondowoso. Kalau boleh tahu Bapak dari mana Pak? Bondo. Situbondo. Situbondo mana Pak? Sumber Kolak Pariaan. Sumber Kolak Pariaan. Pariaan. Ini dalam rangka ziarah ke makam Raden Bagus Asra atau Kironggo kali pertama atau sebelumnya sudah pernah ke sini? 3 kali. 3 kali ke sini ya. Itu biasanya 3 kali itu setiap bulan atau setiap minggu atau bagaimana? Setiap Bulan. Jumat manis seperti ini langsung ke Bib Soleh, langsung ke Kemoseki nanti. Jadi Pengajian. pengajian. Iya. Jadi dari Situbondo, sowan ke sini, ziarah ke sini, habis gitu lanjut ke makam Ke Habib Soleh. Habib Soleh Tanggul. Tanggul. Oh, gitu. Selesai itu terus langsung ke Jember. Ke Jember. Iya, Oke. Kemoseki itu. Bang. Pengajian kan. Bapak, Ibu, selama berziarah yang pasti kita juga memanjatkan doa untuk Raden Bagus Asra yang sudah membabat kota Bondowoso. Iya. Lalu hal apa lagi yang dilakukan saat berziarah? Oh, ya berdoa. Kita berdoa, Selain berdoa, minta barokah. minta barokahnya. Oke. Yang paling penting kita harus tetap yakin semuanya karena Allah Allah, Subhanahu iya. wa taala. Orang datang berziarah itu memang kita saksikan dari tadi ya, banyak itu. Yang menjadi daya tarik, yang pertama adalah ada makam Raden Bagus Asra yang merupakan penemu dan pendiri serta pemimpin pertama di Bondowoso. Beliau adalah seorang ulama besar, kemudian sarana-sarana yang sudah mulai dibangun dan memadai. Jadi ketersediaan sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap.
Kalau di bagian atas itu makam utama, ada 3 makam yang disekat dengan kaca, itu adalah makam Raden Bagus Sasra, makam Roro Sa'diyah, istri beliau, kemudian makam Raden Djoko Sridin yang merupakan pengganti beliau saat beliau mengundurkan diri sebagai pemimpin di Bondowoso. Selain itu ada makam Bupati ketiga dan Bupati keempat Bondowoso. Selain itu ada beberapa makam yang merupakan keturunan dari beliau, termasuk yang di bawah di sisi kanan kiri itu adalah keturunan dari Raden Bagus Asra. Pemakaman ini mulai dibangun sejak pemerintahan Bupati Haji Agus Sarosa sekitar tahun 80-an. Mulai dibangun beberapa fasilitas, terutama cungkup utama, dan kemudian berlanjut kepada bupati berikutnya, yaitu Bapak Dr. Mashud. Itu ada beberapa yang lebih dilengkapi, lebih lengkap, seperti pembuatan pendopo yang kita tempati ini, kemudian pembangunan musola, kemudian setelah Pak Amin, zamannya Pak Amin menjadi bupati, ada perbaikan pembuatan plengseng, karena ini bukit yang dulu tidak ada batasannya, sehingga dikhawatirkan longsor, sehingga pada saat Pak Amin menjadi bupati di Bondowoso, membangun beberapa plengseng. Kemudian di periode Bapak Kiai Haji Salwa Arifin, ada beberapa sarana juga yang disempurnakan, jalan masuk, kemudian jalan lingkar, dan beberapa sarana lain yang dilengkapi. Masyarakat itu merasa bangga dan memiliki, karena selain beliau seorang ulama besar, beliau adalah seorang pemimpin dan merupakan penemu dan pendiri serta pemimpin pertama di Bondowoso. Jadi masyarakat tidak hanya orang Bondowoso yang datang, saat ini juga dari luar kota, dari kabupaten tetangga sekitar, juga bahkan dari Jawa Tengah juga ada yang datang ke sini. Dan beberapa bulan kemarin ada wisatawan dari mancanegara yang datang ke tempat kami untuk melakukan ziarah dan mencari tahu tentang sejarah Bondowoso. Pemerintah daerah setiap tahun selalu mengadakan semacam tasakuran dan doa bersama serta istighosah pada 2 hal penting. Yang pertama, peringatan Hari Jadi Bondowoso pada tanggal 17 Agustus, kemudian Haul Raden Bagus Asra yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Desember. Selain itu, salah satu bentuk perhatian juga kepada apresiasi kepada Raden Bagus Asra dengan ditetapkannya Perda nomor 5 tahun 2011 yang kemudian disempurnakan dengan Perda nomor 3 tahun 2023. Kami menginginkan komplek ini akan menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ada di Bondowoso dengan semakin memperbanyak dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terutama kami sudah mulai membangun tempat peristirahatan yang sekarang sudah tidak muat lagi kalau hanya dengan satu pendopo ini. Kami sudah mulai membangun sarpras secara mandiri. Kemudian akan ada pembangunan jalan lingkar dari sisi utara yang akan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Harapannya ke depan makam ini menjadi tempat untuk tidak hanya bersiarah saja, tapi menjadi tempat edukasi kepada putra-putri kita, terutama yang berasal dari Bondowoso. Baik Pak Yudi, terima kasih atas informasinya. Dari obrolan saya dengan jenengan, banyak informasi yang sudah saya dapatkan terkait Raden Bagus Asra atau Kironggo, sang pembabat kota Bondowoso. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Mas Ferry. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, akhirnya kita tahu bagaimana asal mula terciptanya kota Bondowoso. Tidak bisa dibayangkan betapa sulitnya mendirikan sekaligus membangun sebuah daerah.
Setelah kita mendengar cerita dari Bapak Yudi, perjuangan Raden Bagus Asra sangat luar biasa dan patut kita kenang. Sekarang, giliran kita untuk tetap menjaga sekaligus melestarikan kota kita tercinta, Bondowoso. Beberapa menit sebelum aku pamit, izinkan aku